Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam kesempatan ini, Bapak mau menyampaikan materi pembelajaran yang kedua ya. Video pembelajaran yang kedua, tema 1, kelas 5 SD swasta Eka Pendawa Sakti. Muatan apa yang akan Bapak sampaikan? Muatannya yaitu bahasa Indonesia, IPS, dan SBDP. Bahasa Indonesia, nanti harapannya kalian bisa memahami tentang ide pokok dan mencari informasi dari teks yang disajikan. Kemudian IPS-nya, nanti kalian harus bisa memahami tentang struktur geografis atau bentang alam Indonesia. Dan SBDP-nya, nanti kalian harus bisa membuat dan memahami tentang gambar cerita ya. Oke, kita langsung saja ke materi pembahasannya. Mari kita membaca. Nah, kita baca pelan-pelan aja. Nah, alam Indonesia sejak dahulu dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Nah, jadi kita akan bercerita tentang alam Indonesia yang terkenal indah dan kaya. Ya, kayanya apa? Kaya akan berbagai sumber daya alam. Nah, tidak heran jika wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Setiap hari, wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri silih berganti datang untuk menikmati keindahan alam Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Jadi, keuntungan daripada pariwisata ini cukup besar ya. Ya, cukup besar, cukup memberikan penghasilan, memberikan pendapatan kepada negara. Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan di awal, kamu harus bisa menemukan ide pokok. Ya. Nah, ide pokoknya apa? Kita lihat. Nah, Bapak kasih kemudahan untukmu untuk mencari ide pokok. Nah, ini ide pokoknya yang sudah dikasih tanda merah. Kenapa yang dikasih tanda merah itu sebagai ide pokoknya? Nah, lihat. Yang dibahas di sini adalah tentang keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Nah, ini. Nah, kita baca dari awal. Alam Indonesia sejak dahulu dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Nah, ide pokoknya ini. Nah, tidak heran jika wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Nah, ini adalah penjelasan atau kalimat penjelas atau bisa juga disebut kalimat pendukung daripada keindahan alam ini kan dan kekayaan alam Indonesia. Selanjutnya, setiap hari wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri silih berganti datang untuk menikmati keindahan alam Indonesia. Ini juga sama sebagai kalimat penjelas atau pendukung. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua. Nah, ini sampai ini. Nah, ini yang warna hitam ini sebagai kalimat penjelas. Nah, ini sebagai ide pokoknya. Jadi, ketika kamu mencari ide pokok, lihat aja ini di awal. Ini biasanya di awal, ya. Ya, ini induktif, ya. Nah, mengenai masalah paragraf induktif dan deduktif nanti kita bahas di kelas atau jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk di saat ini masih di induktif ya. Jadi kalimat atau ide pokoknya itu masih berada di depannya ini ya. Selanjutnya, tadi kan ide pokok udah. Sekarang kita mencari informasi pentingnya. Nah, ketika mencari informasi, kalian harus ingat ya, kata tanya. Itu harus paham. Apa aja kata tanya? Oke, sampaikan ini. Kata tanya itu ada ini. Apa,
Di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, bisa ya, udah tahu ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, itu ya. Ini contohnya. Apa keuntungan dari pariwisata yang berkembang? Nah, itu kan kalimat tanyanya. Nanti kalian dapat informasi, dapat jawabannya dari atas, dari ini ya. Nah, selanjutnya, di mana saja tempat yang memiliki keindahan alam? Nah, jawabannya ada di atas kan? Nah, itu informasi. Jadi di mana? Di Jogja, Bali, Lombok, dan Raja Ampat. Nah, itu. Serta banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya, ini ada kapan para wisatawan kapan para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri datang untuk berwisata. Nah, di sini juga ada jawabannya. Nah, itu untuk mendapatkan informasi, ya. Jadi cukup kalian ingat aja kata tanya yang tadi. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu pasti kita akan diarahkan pada informasi pentingnya, itu ya. Jadi harus paham. Oke, kita next. Nih. Nah, latihan ya. Tuhan telah menganugerahi negara kita berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat mempesona. Nah, berarti yang merah ini adalah disebut ide pokok ya. Nah, ini adalah penjelas. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput. Nah, ini ya, bisa kita pahami. Nah, ini. Nanti kalian catat ya. Catat mana ide pokoknya untuk paragraf yang ini. Kita baca. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, bukit, pegunungan. Hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Nah, ini tentang apa? Nah, ide pokoknya ya. Nanti Bapak lihat catatanmu. Oke. Kita lanjut. Nah, kenampakan alam Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai keindahan alam Indonesia. Nah, ada pegunungannya, pantainya, dataran rendahnya, dataran tingginya, kemudian lautnya. Nah, ini. Bapak mau menampilkan bentang alam 3 ya. Nah, ini hanya sebagai sampel aja. Nanti kita pelajari bentang alam yang lainnya. Ini Bapak buat pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Ya, ini ya. Kita kan di Indonesia sebagai negara maritim ya. Luas luas wilayah perairannya kan cukup luas. Kemudian dataran dataran tingginya juga, dataran rendahnya juga. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, lihat gambar yang pertama. Gambar apa itu? Gambar pantai. Ya, gambar pantai. Nah, orang atau warga yang bertempat tinggal di pantai itu bekerja sebagai apa biasanya? Mayoritas lah ya, mayoritas atau kebanyakan itu bekerja sebagai apa? Ya, bekerja sebagai nelayan ya, karena sumber daya alam yang melimpah di daerah tersebut ya, akhirnya warga sekitar memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan cara apa? Ya, mereka mencari ikan, gitu ya. Lalu berbeda halnya dengan yang bertempat tinggal di wilayah dataran tinggi. Nah, ini karena di dataran tinggi mereka bekerja. Nah, ini berkebun. Contohnya menanam atau membuka lahan perkebunan teh, kopi. Nah, kayak gitu. Lalu di dataran rendah, nah kalau dataran rendah relatif rendah ya. Apa sih bedanya?
Nah, Bapak coba ini ya, bahas sedikit. Nah, apa sih bedanya dataran tinggi dengan dataran rendah? Nah, dataran tinggi dia tinggi, dataran rendah yang rendah gitu, Pak. Nah, ya bisa juga gitu ya, tapi ada ukurannya gitu, mana yang dataran tinggi, mana yang dataran rendah. Nah, kalau dataran tinggi ini memiliki ketinggian lebih daripada 200 meter di atas permukaan laut. Ya, ini yang dataran tinggi. Kalau dataran rendah, dia datarannya di bawah 200 meter di permukaan laut. Nah, itu ya. Kalau yang ini 200 meter di atas permukaan laut kalau dataran tinggi, kalau dataran rendah 200 meter di bawah permukaan laut. Nah, bekerjanya atau kegiatan mata pencahariannya sebagai apa kalau yang di dataran rendah? Nah, kalau di dataran rendah itu mayoritas bekerja sebagai petani ya, tanam padi. Nah, kayak gitu ya. Bertani. Kalau di dataran rendah karena cocok kondisi alamnya gitu ya, kondisi tanahnya juga. Oke, kita lanjut. Ayo simak gambar di bawah ini ya. Oke, ini gambar apa? Yo, siapa yang tahu? Gambar nelayan ya. Lokasinya di mana? Atau di daerah mana bisa kita temukan nelayan? Di di pantai ya. Jadi, nah, warga sekitarnya memanfaatkan sumber daya alam yang ada, yang wilayah-wilayah pantai, yaitu ini, mencari ikan, ya kan? Nah, selanjutnya, nah ini, ada Selat Sunda, ada laut juga ya di sini laut. Nah, Selat Sunda ini selat atau laut sempit yang memisahkan antara Pulau Jawa dengan ini Jawa ya, Pulau Jawa, ini Sumatera, Pulau Sumatera ya, Bandar Lampung ini. Ini oke, selat ya. Selat itu apa? Selat itu laut sempit ya. Laut sempit yang menghubungkan dua pulau. Selanjutnya, nah ini apa ini? Ada yang pernah ke sini? Ini apa ini? Oke, ini adalah danau. Nah, danau, apa bedanya danau dengan laut? Nah, kalau danau dia wilayah perairan yang dikelilingi oleh daratan ya. Ini danau. Nah, selanjutnya, apa ini? Nah, ini namanya pegunungan ya. Apa bedanya gunung sama pegunungan? Nah, kalau gunung satu ya. Kalau pegunungan banyak, berbaris dia. Nah, ini. Contohnya kalau di Sumatera ada pegunungan Bukit Barisan. Nah, itu ya. Ini pegunungan. Oke, udah paham ya? Jadi gambar-gambar yang Bapak sajikan ini adalah gambar-gambar tentang keindahan pemandangan keindahan alam Indonesia ya. Dan ini juga berpengaruh terhadap apa? Terhadap kegiatan perekonomian warga di sekitarnya. Kegiatan ekonominya, sosialnya, budayanya juga sama. Ya, berbeda kegiatan ekonomi di pantai dengan kegiatan ekonomi di pegunungan. Berbeda kegiatan sosial di pantai dengan kegiatan sosial di pegunungan. Berbeda kegiatan kebudayaan atau adat istiadat di wilayah pantai dengan di wilayah daerah perkebunan. Nah, gitu. Jadi pengaruhnya sangat besar sekali ya. Oke. Kita paham? Kita lanjut. Nah, ini. Apa ini? Nana dan Nono sedang main. Tiba-tiba ada suara tangisan. Tak jauh dari halaman asalnya dari tong sampah di depan. Lihat pemandangannya ya.
Ini pemandangan di rumah ya. Pemandangan di rumah. Ya, oke, kita lihat. Ini adalah salah satu contoh pemandangan. Pemandangan siapa? Nana dan Nono yang sedang bermain. Tapi ya, kok ada tulisannya? Nah, inilah yang disebut dengan gambar cerita. Ya, jadi gambar cerita itu ada gambarnya dilengkapi dengan serangkaian cerita. Nah, apa aja ceritanya? Ya bebas. Misalnya di pegunungan ada perkebunan teh. Di situ ada petani teh sedang metik. Nah, ya pembahasannya tentang teh gitu ya. Ada di situ kamu buat nanti ceritanya tentang metik teh gitu ya. Kamu menggambar nelayan yang sedang mengambil ikan. Nah, buat ceritanya di situ ya. Gini gambar cerita. Jadi sekali lagi Bapak sampaikan, gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung cerita. Ya. Nanti ada tugasnya. Tugasnya apa? Tugasnya kamu membuat gambar cerita. Gambarnya tentang apa? Gambar tentang kehidupan sehari-harimu. Ya. Misalnya kamu setiap hari sering melaksanakan kegiatan bersama beribadah ya, sholat berjamaah. Nah, buat gambarnya gambar masjid, nah, kayak gitu. Atau yang Nasrani melaksanakan kegiatan doa bersama ya. Nah, itu nanti buat siapa aja di situ yang ikut, gambarkan di situ. Lalu ada ceritanya di situ ya. Boleh juga gambar pemandangan yang lain, boleh ya, tapi harus ada alur ceritanya ya. Itu gambar cerita. Oke, paham seperti itu ya. Jadi tugasnya kamu membuat gambar cerita. Oke, ya. Yes. Tuh, sekian dan terima kasih ya atas perhatiannya, dan Bapak harapkan nanti kamu udah punya catatannya ya, ringkasannya daripada materi yang sudah Bapak sampaikan. Dan tugasnya juga dikerjakan. Tugasnya apa? Tugasnya adalah membuat gambar cerita. Ya. Oke, itu saja materi dari Bapak. Semoga kalian bisa memahaminya, dan adapun kalau misalnya ada pertanyaan atau yang perlu penjelasan lebih rinci, nanti bisa ditanyakan pada saat visitasi guru. Ya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kalau belum mengerti. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.